Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam, yaitu dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, lantas berlanjut hingga ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Yatsrib. Perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad terjadi dalam waktu kurang dari semalam. Namun ada banyak pengalaman fisik dan spiritual dialami oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, terutama ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah. Jarak Makkah ke Yerusalem sekitar 239 km yang pada sekitar 621. Masehi normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta sekitar sebulan. Namun Nabi Muhammad SAW mencapainya hanya dalam waktu beberapa saat saja. Perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW berlangsung dalam waktu kurang dari semalam, dimulai dari selepas Rasulullah melaksanakan sholat malam dan berakhir sebelum terbit fajar. Pada malam 27 Rajab itu, Nabi Muhammad sudah kembali lagi ke Makkah setelah perjalanan Isra Miraj sebelum waktu subuh. Nabi Muhammad kala itu sedang tidur. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Di sana beliau mengantuk hingga terlelap. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Jibril lantas mengantarkan Nabi untuk melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis di Yerusalem dengan mengendarai burak. Burak, binatang putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari bighal. Ia melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata, dihecar Ahmad. Bighal dalam hadits ini maksudnya adalah hewan hasil kawin silang kuda dan keledai. Suatu malam Jibril mendatangi Nabi Muhammad yang sedang berada di Masjidil Haram. Usai melaksanakan sholat malam, Nabi Muhammad mengalami semacam pembedahan. Pembedahan itu dilakukan dari atas dada sampai bawah perut Nabi Muhammad. Perut Nabi Muhammad dicuci dengan air zam-zam dan diisi dengan hikmah dan iman. Dikawal Jibril, Nabi Muhammad naik burak menuju Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Yerusalem. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah SAW menjadi imam sholat bagi semua Nabi dan Rasul yang hadir di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad diberi 3 gelas dengan isi berbeda-beda, yaitu khamr, susu, dan air putih. Beliau memilih susu, yang disebut oleh Jibril sebagai memilih fitrah atau agama Islam. Dengan dikawal oleh Jibril, Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Aqsa menuju langit 1-7 hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit 1-7, Nabi Muhammad bertemu dengan sejumlah Nabi dan Rasul sebelum beliau. Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama. Rasulullah bertemu Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Rasulullah bertemu Nabi Yusuf di langit ketiga. Rasulullah bertemu Nabi Idris di langit keempat. Rasulullah bertemu Nabi Harun di langit kelima. Rasulullah bertemu Nabi Musa di langit keenam. Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Saat sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidratul Muntaha sekaligus simbol puncak pengetahuan yang paling mungkin dicapai oleh makhluk. Di surah An-Najm ayat 16-17, pengalaman Rasulullah di Sidratul Muntaha digambarkan sebagai berikut. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. An-Najm 16. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. An-Najm 16. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad menerima perintah sholat fardu 5 waktu dari Allah SWT. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam bagi beliau dan umat Islam. Awalnya, kewajiban umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam berjumlah 50 kali sehari. Namun ketika Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha, Nabi Musa AS mengingatkan beliau bahwa jumlah tersebut terlalu banyak. Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tersisa 5 kali sholat fardu dalam sehari semalam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan perintahnya menjadi sholat 5 waktu saja dalam sehari semalam, Nabi Muhammad enggan memohon keringanan lagi sekalipun Nabi Musa menyarankannya. Nabi Muhammad malu mau meminta lagi kepada Allah. Selanjutnya, Nabi Muhammad kembali ke Makkah melalui Baitul Maqdis. Nabi Muhammad sudah sampai kembali ke Makkah sebelum waktu subuh. Dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad mengalami perhentian beberapa kali, yaitu di Madinah dekat Sajarah Musa, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Fir'aun.
Bukit Sinai hingga Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa. Beberapa peristiwa lain yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Miraj adalah sebagai berikut. Nabi melihat sekelompok orang yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Nabi mencium aroma harum masyitoh yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah, meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Firaun. Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepala dengan palu hingga pecah, lantas kepala itu utuh kembali dan dipukuli lagi. Ini gambaran orang yang malas atau meninggalkan sholat maktubah, sholat wajib. Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Nabi bertemu orang yang memakan daging busuk sebagai perumpamaan orang yang berzina. Nabi bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu-batu. Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Nabi melihat orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Nabi melintasi orang yang saling mengguntingi lidah dan bibir dengan gunting besi. Ini gambaran ahli fitnah. Nabi melihat kaum yang mencakar wajah dengan kuku tembaga, gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. Nabi melihat wanita yang memakai perhiasan serba indah yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain, wanita itu menjadi tua renta yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Ada banyak pelajaran serta hikmah dalam peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah bukti bahwa kekuasaan Allah SWT melampaui segalanya tanpa batas. Berdasarkan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Al-Anwar Al-Ilahiyah, Fi Isra'i wal Mi'raji Khairil Bariyah, HM 379, dan beberapa kitab terkait lainnya mengenai kejadian setelah Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj telah usai. Rasulullah SAW turun ke langit dunia dan sampai di Makkah menjelang waktu subuh. Beliau memasuki masjid. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Rasulullah. Jangan-jangan umatnya tidak akan mempercayainya. Pikir beliau cemas. Sampai Rasulullah bersedih. Lalu beliau duduk. Tiba-tiba Abu Jahal lewat dan menghampiri beliau. Abu Jahal duduk di samping Rasulullah. Dengan nada seperti mengejek, Abu Jahal bertanya, "Apakah ada berita yang ajaib, Muhammad?" "Iya," jawab Rasulullah. "Apa itu?" tanya Abu Jahal penasaran. "Aku telah diisrakan tadi malam," jawab Rasulullah. "Ke mana?" tanya Abu Jahal. "Ke Baitul Maqdis," jawab Rasulullah. "Loh kok sepagi ini sudah berada di sini?" tanya Abu Jahal semakin penasaran. Bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh hanya dalam satu malam? "Iya," jawab Rasulullah. Abu Jahal tidak mengingkari apa yang diucapkan Rasulullah. Jika begitu, ia khawatir Rasulullah akan berpaling. Justru ini kesempatan baginya untuk mempermalukan Rasulullah di depan umatnya. Kalau Muhammad menceritakan kisah tidak masuk akal ini pada umatnya, pasti banyak yang tidak percaya. Pikir Abu Jahal. Musuh Allah itu mulai menyiapkan rencana busuk. "Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu jika aku undang kaummu saja? Apakah baik kamu berkenan untuk menceritakan pada mereka tentang apa yang kau ceritakan padaku tadi?" tawar Abu Jahal. "Ya, saya mau," jawab Rasulullah, tanpa pikir panjang. Abu Jahal pun melancarkan rencana busuknya itu. Dengan demikian, umat Muhammad tidak akan mempercayainya, pikir Abu Jahal. "Wahai kaum keturunan Bani Ba'ab bin Lu'ay, datanglah kalian semua kemari," seru Abu Jahal. Singkat cerita, orang-orang berdatangan mendengar seruan Abu Jahal tadi. Mereka sudah berada di depan Rasulullah dan Abu Jahal duduk. "Wahai Muhammad, ceritakan pada kaummu apa yang baru saja kau ceritakan padaku," desak Abu Jahal. Rasulullah pun mulai bercerita. "Sesungguhnya tadi malam saya telah diisrakan." "Ke mana?" Orang-orang penasaran. "Ke Baitul Maqdis." "Lalu, sepagi ini engkau sudah berada di tengah-tengah kami?" "Iya, benar." Mendengar keganjilan itu, orang-orang mulai gaduh. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang meletakkan tangan di kepala sebagai ekspresi rasa kagum. Begitulah cara orang Arab mengekspresikan kekagumannya. Tampaknya rencana Abu Jahal mulai berhasil. Sebentar lagi kaumnya tidak mempercayainya lagi. Salah seorang dari mereka yang bernama Mut'im bin Adi berkata, "Wahai Muhammad, yang sebelumnya semua ceritamu biasa-biasa saja. Tapi sekarang tidak lagi," ungkap Mut'im mengungkapkan keraguannya. Mut'im adalah salah satu orang kafir saat itu.
Saya bersaksi bahwa sesungguhnya kamu itu bohong dan memang dasar pembohong. Kami saja pergi ke Baitul Maqdis. Dengan mengendarai unta butuh, waktu 1 bulan baru sampai. Apa mungkin kamu bisa sampai Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam? Demi Lata dan Uzza, kami tidak mempercayainya. Lanjut Mut'im berusaha memprovokasi masyarakat. Melihat sikap Mut'im, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Hai Mut'im, sungguh hina ucapanmu kepada putra saudaramu sendiri. Kamu telah mempermalukan dan mendustakan keponakanmu sendiri," tegas Abu Bakar. "Sementara itu, saya bersaksi bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur," tutur Abu Bakar melanjutkan. Singkat cerita, orang-orang meminta bukti atas ucapan Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta Rasulullah untuk menceritakan bentuk detail Baitul Maqdis. Rasulullah menuruti permintaan kaumnya dan menjelaskan dengan detail bentuk Baitul Maqdis seperti apa. Arsitekturnya, jaraknya dari gunung, dan hal-hal lainnya. Hanya satu yang tidak bisa beliau jelaskan, berapa jumlah pintu Baitul Maqdis. Namun atas kuasa Allah, Nabi Muhammad diperlihatkan gambar Baitul Maqdis di rumah Aqil bin Abi Thalib. Rasulullah pun bisa menyebutkan jumlah pintu itu. Setelah penjelasan Rasulullah itu, tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Benar engkau ya Rasulullah, engkau memang benar. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, ceritakan tentang rombongan unta kami." Lanjut orang-orang. Rasulullah pun menjelaskan soal rombongan unta Bani Fulan yang beliau jumpai saat Isra di daerah Rukha yang sempat kehilangan untanya. Beliau juga jelaskan semangkuk air milik mereka yang beliau minum. Beliau jelaskan unta-unta Bani Fulan itu. Unta merah yang bermuatan karung hitam dan putih, unta terdepan berwarna kelabu dengan garis hitam. Rasulullah jelaskan pula bahwa rombongan unta itu tiba pada hari Rabu. Orang-orang Quraisy kagum dengan apa yang baru saja Rasulullah ceritakan. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Meski begitu, tidak kemudian mereka menyatakan beriman. Bahkan mereka yang kufur semakin kufur tidak percaya. Peristiwa ini juga menjadi ujian keimanan bagi orang Muslim. Mereka yang tulus beriman semakin bertambah keimanannya. Sementara mereka yang masih lemah iman, tidak sedikit menjadi kufur. Mafatih al-Ghaib, Juz 20, Hamawars 238.